kami akan menyaksikan tindakan kesusahan yang saya alami pada hari Selasa kemarin itu, ya Bu Sandy bersaksi tentang kasih dan pengampunan. Saya pernah mengalami beberapa tahun yang lalu. Saya ada konflik sama anak saya. Saya tuh tidak tahu apa sebabnya, apa salah saya juga tidak tahu ya. Anak saya itu dengan menantu saya itu tidak pernah ke rumah saya. Kalau ke rumah lama ya, kalau main itu tidak mampir ke rumah saya, tapi mampir di ipar saya, rumahnya sebelah saya. Saya itu dulunya tidak tahu ya, kalau pas ke situ ya tak parani, terus saya ya tanya kondi gitu. Saya pikir itu kalau mampir tempat ibu kan cuma ada saya tok, di situ kan ada begini, ada buli juga ada yang lain. Tapi setiap kali kalau main itu tidak pernah mampir ke saya. Kalau dulu itu saya pikir ya ada apa dan ada apa itu, kadang tekanan darah saya itu tinggi ya, soalnya saya kan punya tekanan darah tinggi. Tapi setelah itu tahunya permasalahan itu adik saya tuh ke rumah saya bilang, "Halo Mbak, ini apa toh? Karena anakmu ngomong pilih kasih begini loh. Pilih kasih apa?" Saya itu tidak pernah bilang apa-apa, tidak pernah mihak satu sama yang lain ya. Akhirnya tahu permasalahan itu. Tidak tahunya itu anak saya dan menantu saya itu dapat hasutan ya dari duit-duitnya dia. Ini memang mulai dulu itu kalau ada keluarganya rukun itu memang tidak senang ya. Mulai dulu itu waktu saya masih kerja itu yang di Sarang itu menantu satu dengan menantu yang lain, akhirnya tidak pernah aku. Tapi setelah mantu tidak campur, akhirnya yang diserang saya ya. Ada mungkin 1 tahun anak saya itu tidak pernah. Tapi saya waktu itu sudah menyadari ya, mungkin saya sudah di sini sudah banyak mendapat bimbingan atau pemasukan ya. Saya tahu permasalahannya ya, saya hanya dapat datang kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Kalau memang saya yang salah, Tuhan tolong ampuni saya. Kalau anak saya yang salah, tak sekolahnya belum bisa kerja, saya tarikan pekerjaan. Setelah mendapat jodoh, tak mantap. Saya cuma bilang gitu sama Tuhan, bila memang dia lupa sama orang tua, saya tidak apa-apa Tuhan, tapi saya punya Tuhan yang mengasihi saya. Kalau anak saya mau datang ke saya, memanggil saya ibu, berarti itu masih anak saya. Kalau tidak ya sudahlah itu. Mungkin 1 tahun lebih anak saya mungkin menyadari atau sudah tahu kebenarannya. Tahu-tahu itu waktu sore ya, itu WA saya, "Bu, itu nang gereja tak ampiri ae dasar budaya sendiri ya, soalnya ujian." Saya ya cuma jawab seadanya,
Ya, makasih. Ya Tuhan, terima kasih. Anak saya sudah ingat, ya sudah sadar mungkin. Ya Tuhan, terima kasih. Itulah kehidupan saya. Saya sudah menyadari, tidak saya pikir yang panjang ya, supaya di usia saya yang tua ini tidak hanya memikirkan hal-hal yang Tuhan hingga saya sakit ya, hanya saya dapat berdoa. Dan beberapa bulan ini juga tetangga saya, teman saya itu seperti saudara sendiri ya, makan nasi satu buntal ya orang dua, punya apa ya gitu. Saya itu ya juga tidak tahu. Biasa kalau dia itu tanya, Mbak Penko nenggone toko ini apa gitu, saya juga gitu ya. Waktu itu saya tanya, Mak nanti ke Mbak C mau kita juga Mbak, tapi kita kompor tak tukone aku gak repot. Saya pikir itu tidak repot, itu biasanya dia itu kan ngering nyambel, soalnya kan jualan nasi. Tak tukone gak apa-apa, gak usah Mak, newe garono gak usah kayak gitu. Terus lantas itu kan gak apa-apa tak tukone. Terus wes saya ngambil uang, wes tak tunggu nih. Tahu-tahu itu tidak tahu ya, Meksikonya dicabut, jendelanya ditutup, pintunya ditutup, jasa kami ditutup loh. Malah aku neng ini kok ditutup nyapa, apa entek? Payu urung anu, akhirnya jalan. Saya tuh hati saya tidak enak ya. Terus saya parani, loh, malah ini jalan anu, wes gak enak aku kena tak berdiri saya gitu. Kena ya nyadar loh, nek wong bodoh kompon loh. Aku gak mau gantong mak kowe nganu dulu. Setelah itu kalau tahu saya itu ya proses teratur, tapi saya Tuhan berilah saya kesabaran supaya saya dapat mengampuni dan mengasihi. Setiap ketemu juga saya taruh, setiap ketemu saya taruh. 1 hari 2 hari itu mengos, itu mengos. Tapi puji Tuhan sekarang sudah kembali menjadi sahabat seperti semua. Inilah